Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Pemirsa yang saya banggakan, mari di bulan suci ini kita betul-betul merenungi diri. Merenungi apa? Sudah berapa kali kita itu menjumpai bulan Ramadan? Sudah berapa Ramadan kita mengisinya dengan berbagai macam ibadah? Kalau sudah mengisi dengan berbagai macam ibadah, apakah hidup kita sudah berubah? Nah, ini persoalan penting. Jadi sebab kalau kita diberi fasilitas oleh Allah untuk beribadah, tetapi kita tidak berubah, nah, maka kita di bulan suci ini hanya menjadi seperti tikus mati di lumbung padi. Tikus itu kan makanannya padi, tetapi kok mati di situ. Nah, berarti kita itu kalau seperti tikus mati di lumbung padi, itu artinya kita itu sebagai hamba Allah diberi fasilitas, diberi jalan untuk berubah menjadi lebih baik, kok tidak memanfaatkannya. Nah, ibaratnya seperti itu. Apa mau kita sekalian so'imin so'imah ini mau disebut sebagai seperti tikus mati di lumbung padi? Tentu tidak mau. Nah, kalau tidak mau, mari kita senantiasa mengevaluasi diri, apa yang kita berat untuk bisa berubah menjadi lebih baik dengan menjalani ibadah di bulan Ramadan ini. Nah, mudah-mudahan kita sekalian bisa memahami maksud Allah memberikan fasilitas berpuasa, fasilitas beribadah di bulan Ramadan untuk mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Hidup yang lebih baik itu adalah hidup yang semakin dekat dengan Allah dan semakin luas manfaatnya bagi makhluk hidup. Nah, kalau kita membaca surat Al-Baqarah ayat 183 tentang perintah berpuasa itu menggambarkan betapa puasa itu meskipun perintah Allah itu dalam melaksanakannya sangat tergantung kepada kemauan kuat yang ada pada pribadi-pribadinya. Nah, seberapa kemauan itu ditumbuhkan, sebesar itulah nanti kita akan menghasilkan sesuatu yang membuat kita itu bisa berubah menjadi lebih baik. Nah, dengan cara demikian, maka kita akan berubah menjadi orang-orang yang senantiasa bertakwa. Nah, saya kira ini sudah sangat kita fahami bersama-sama bahwa dengan berpuasa itu la'allakum tattaqun. Kalau Allah yang ngendika, la'alla itu artinya pasti. Kamu pasti menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu orang yang menjalani hidup dengan hati-hati dan waspada. Mengapa orang berhati-hati dan waspada? Karena orientasi hidupnya jangka panjang, bukan orientasi jangka pendek. Dia sesuai dengan firman Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan yang kemudian itu lebih baik untuk kamu rencanakan, untuk kamu pertimbangkan, untuk kamu pikirkan dibandingkan yang sekarang. Maka orang yang berorientasi ke masa depan dengan hidup yang cermat dan waspada tadi, itu pasti
meskipun punya kesempatan, dia tidak akan menggunakan aji mumpung di dalam hidup ini. Dia tidak akan gerusa-gerusuh. Dia akan selalu mempertimbangkan akibatnya bagi dirinya maupun bagi orang lain di masa yang akan datang. Nah, menarik sekali. Di dalam ayat 189 surat Al-Baqarah, sebagai rangkaian ayat-ayat tentang puasa itu, ada kalimat penutup, wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kamu kepada Allah, maka hidupmu akan bahagia. Hidupmu akan bahagia itu sejahtera ya, sejahtera dan bahagia. Nah, ini kan rangkaiannya ya. Orang kalau berpuasa, puasa itu ditentukan oleh kemauan kuat dari dalam dirinya, maka dia pasti menjadi orang bertakwa. Kalau dia orang bertakwa, pasti orientasi hidupnya ke masa depan. Nah, orang yang berorientasi hidup ke masa depan itu pasti hidupnya akan tertata. Kalau hidupnya tertata, maka dia akan senantiasa bahagia. Nah, senantiasa bahagia loh ya, bukan pernah bahagia ya. Kalau pernah bahagia, semua pernah bahagia. Tapi orang bahagianya orang yang bertakwa itu senantiasa bahagia, terus-menerus bahagia. Maka kita itu puasa mengubah dari kolo-kolo bahagia atau kadangkala bahagia, kadangkala tidak, menjadi senantiasa bahagia. Nah, kalau kita hidupnya belum sampai pada titik senantiasa bahagia, nah, maka kita masih perlu perjuangan terus-menerus. Nah, sehingga puasa kita betul-betul berkualitas. Mengapa kita itu senantiasa bahagia? Ya, karena kita senantiasa berpedoman kepada 3 akhlak ya, atau 3 adab yang pasti dimiliki oleh orang yang beriman. Yang pertama ikhlas, yang kedua syukur, dan yang ketiga sabar. Nah, kalau orang itu memiliki 3 hal ini secara terpadu, ya itulah bentuk kunci hidup senantiasa bahagia. Maka kita jaga 3 hal itu. Kita menjaga keikhlasan kita. Ikhlas itu bukan tanpa pamrih loh ya. Ikhlas itu orang yang perbuatan baiknya hanya berpamrih mendapatkan ridho Allah. Nah, kalau orang itu bisa seperti itu, maka pasti dia akan, itu namanya ikhlas sunniyah ya. Dia akan perwujudannya dalam kehidupan sehari-hari menjadi itqanul amal. Dia akan bekerja secara profesional, bekerja secara serius dan sungguh-sungguh gitu. Tidak ada orang ikhlas kok celelean itu. Kalau dia celelean berarti dia tidak ikhlas. Nah, kemudian yang ketiga adalah jaudatul ada. Jaudatul ada itu melimpahkan ya, melimpahkan kebaikan yang kita miliki kepada sesama, sehingga kita mendapatkan kebaikan, kemudian menularkan kebaikan kita itu dirasakan juga oleh orang lain ya. Sehingga menjadi baik itu tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga orang lain merasakan kebaikan kita ya. Sehingga hidup kita betul-betul semakin berkualitas tadi. Nah, kemudian setelah itu kan dalam menjalani hidup itu, setelah berhasil atau tidak berhasil ya kuncinya 2. Kalau berhasil kita bersyukur, kalau tidak sesuai keinginan kita bersabar. Nah, maka kalau 3 hal ini kita miliki, ikhlas, syukur, dan sabar, kita hidupnya akan senantiasa bahagia dalam keadaan yang bagaimanapun gitu. Oleh karena itu, puasa pasti menghantarkan pelakunya pada puncaknya ini, ikhlas, syukur, dan sabar. Dan Nabi mengatakan sangat menakjubkan orang beriman itu. Apapun yang terjadi selalu baik baginya. Dia kalau diberi anugerah bersyukur, kalau diberi musibah dia sabar.
dan itu keduanya adalah baik bagi dirinya. Dan yang seperti itu hanyalah dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Loh ini nek dirasake, ini ujian yang berat loh kita itu. Kalau Nabi mengatakan sabar dan syukur itu hanya dimiliki oleh orang yang beriman, itu artinya kalau kita itu tidak bersyukur ketika diberi anugerah dan tidak sabar ketika diuji, itu artinya iman kita itu dipertanyakan gitu. Nah, maka hidup kita ya terletak di situ tuh. Apakah kita bisa tetap bersyukur dan bersabar? Dan itu yang pasti dihadapi oleh siapapun. Hari-hari kita kalau tidak bersyukur ya bersabar gitu. Itu dua-duanya dan keduanya baik gitu. Dan kalau kita tidak memiliki itu, berarti iman kita dipertanyakan. Nah, pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini, ibadah puasa di tahun ini betul-betul memberikan nilai tambah bagi kita sekalian, sehingga kita bisa berubah. Pertama, mengubah orientasi hidup dari hidup hanya untuk kepentingan jangka pendek menjadi hidup untuk kepentingan jangka panjang. Yang kita orientasikan adalah masa depan. Nah, insya Allah dengan cara demikian kita akan bersungguh-sungguh menjalankan ibadah puasa. Kalau kita sungguh-sungguh dengan kemauan yang kuat, maka kita akan menjadi orang yang bertakwa. Kalau kita bertakwa, maka kita pasti hidupnya lebih berhati-hati dan waspada, sehingga hidup kita akan lebih tertata. Maka kalau kita bertakwa, kita hidupnya akan bahagia. Senantiasa bahagia ya, bukan hanya bahagia. Kalau hanya bahagia sekali, 2 kali itu ya nggak elok lah. Nah, senantiasa bahagia. Nah, apa resepnya supaya senantiasa bahagia? Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua sabar, dan yang ketiga syukur. Mudah-mudahan kita sekalian bisa memiliki apa yang saya sampaikan ini secara bersama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.